Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Febriani dengan NIM 2305001 dari kelas A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktikkan salah satu keterampilan dasar mengajar, yakni keterampilan menjelaskan materi. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keterampilan dasar mengajar yang dalam hal ini diampu oleh Bapak Dr. Salam MPD dan Ibu Atika Nurul Asda SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baik anak-anakku sekalian, karena tadi kita telah melakukan ice breaking untuk lebih merilekskan anak-anakku sekalian dan lebih membangkitkan semangat belajar anak-anakku sekalian. Ibu harap setelah kita melakukan ice breaking tersebut, anak-anakku bisa fokus memperhatikan materi, kemudian bisa menyimak dengan baik apa yang akan Ibu sampaikan nanti. Oke, jadi seperti yang Ibu katakan minggu lalu bahwa kita pada hari ini akan memasuki materi baru. Namun Ibu ingin kembali merefleksi apakah anak-anakku sekalian ini masih ingat dengan materi kita di pertemuan sebelumnya, karena berhubung materi baru kita ini masih berkaitan dengan materi minggu lalu, jadi ada kaitannya, agak mirip begitu. Oke. Ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Iya, betul, teks persuasi. Jadi teks persuasi ini masih memiliki kaitan, istilahnya bukan kaitan sih, tapi memiliki kemiripan dengan materi kita pada pertemuan hari ini. Ada yang masih ingat apa itu teks persuasi? Ya, betul, adalah teks yang bersifat mengajak, membujuk, memengaruhi. Ya, betul semua. Ternyata anak-anakku sekalian masih ingat ya mengenai teks persuasi ini. Jadi teks persuasi itu adalah teks yang sifatnya memengaruhi, kemudian membujuk kepada halayak, baik itu secara lisan maupun tulisan, yang dimana ketika lisan tentu tujuannya yang untuk dipengaruhi itu adalah si pendengarnya, kemudian ketika dalam bentuk tulisan tentu yang dipengaruhi itu adalah pembacanya. Oke, karena Ibu anggap anak-anakku sudah paham ya dengan materi kita sebelumnya, maka kita memasuki materi baru. Namun sebelum Ibu menyampaikan materi kita, Ibu mau bertanya dulu nih. Anak-anakku sekalian, sebelum ke sekolah tadi ada yang sempat menonton TV? Oh iya, iya. Kalau semalam sebelum tidur ada yang menonton TV? Ya, oke. Siapa namanya? Aulia. Ya, Aulia. Semalam ketika kamu menonton TV, apa yang Aulia lihat di TV? Ya, iklan Frisian Flag. Oke, jadi karena Aulia tadi sudah menyampaikan bahwa semalam ia melihat di TV tentang iklan Frisian Flag, maka Ibu akan memberitahu bahwa memang materi kita hari ini adalah tentang teks iklan. Namun sebelum Ibu membahas lebih jauh tentang teks iklan ini, Ibu ingin menayangkan sebuah video kepada anak-anakku sekalian. Jadi ketika Ibu menayangkan video tersebut, Ibu harap anak-anakku sekalian ini memperhatikan video tersebut, menyimak, karena sebentar ketika video itu selesai Ibu tayangkan, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anakku sekalian. Jadi yang bisa menjawab dengan tepat, Ibu akan memberikan hadiah. Oke? Oke. Tunggu ya, Ibu cari dulu videonya. Nah, apakah sudah kelihatan di layar? Oh ya. Oke. Tunggu ya.
Nah, ini dia videonya. Lucu juga ya iklannya. Jadi videonya sudah selesai. Seperti yang ibu katakan tadi, ibu ingin bertanya kepada anak-anakku, kira-kira setelah anak-anakku ini menonton video iklan tersebut, kira-kira apa yang anak-anakku bisa petik dari video tersebut? Ada yang mau menjawab? Nah, dari sebelah sana, atau sebelah sana? Oh, yang paling ujung. Siapa namanya, Nak? Naakil. Oke. Naakil, apa yang Naakil bisa petik dari video tersebut? Oke. Jadi apa? Oke. Naakil tadi katanya memetik bahwa dalam video tersebut itu ada sesuatu yang ditawarkan. Jadi betul sekali ya bahwa teks iklan itu merupakan pemberitahuan yang memang tujuannya mendorong atau membujuk halayak untuk bagaimana menggunakan atau memakai produk yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Jadi ketika kita melihat sebuah iklan, tentunya di dalam iklan tersebut ada sesuatu yang memang ingin ditawarkan kepada halayak ini. Jadi maka dari itu sebuah iklan itu ketika ingin membuat halayak cepat tertarik, maka kita harus menyajikannya dengan semenarik mungkin dan sekreatif mungkin. Karena ketika iklannya menarik, tentu si halayak ini juga akan cepat tertarik, dan tidak hanya dari segi menariknya saja, tetapi kelogisannya juga. Jadi memang dalam membuat sebuah iklan itu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya ketika kita membuat iklan, kita harus mempertimbangkan siapa kira-kira sasaran kita. Kemudian apakah iklan ini cocok untuk suasana seperti ini dan lain-lain. Kan ini kita sedang di suasana Ramadan ya anak-anak. Jadi misalnya kalau kita melihat iklan Marjan, anak-anakku pernah enggak menyadari bahwa ketika Ramadan itu banyak iklan tentang sirup Marjan, kemudian sirup ABC. Ini kan menjadi salah satu ciri khas dari Ramadan kita, bahwa ketika Ramadan tiba iklan-iklan seperti ini tuh memang bermunculan ya anak-anak. Iya, iya betul sekali. Sering sekali iklan seperti itu muncul ketika menjelang buka puasa. Oke, jadi iklan ini juga anak-anakku umumnya itu disampaikan melalui berbagai media massa seperti misalnya televisi, radio, dan surat kabar. Jadi sebuah iklan itu juga bisa menjadi metode yang dapat dipergunakan di tengah-tengah masyarakat untuk tujuannya menjual barang dan jasa. Kan seperti yang ibu tayangkan tadi, yang video iklan Glow itu kan tujuannya untuk sebenarnya mempromosikan sebuah barang dan jasa. Ini kan juga sebagai salah satu bentuk strategi si penjual ini agar barang atau produknya itu laku dan cepat dikenal oleh masyarakat. Kan karena kalau sebuah produk itu dikenal oleh masyarakat, maka tentunya akan cepat laku. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan mengenai apa sebenarnya definisi dari iklan tersebut. Selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang struktur dari iklan. Jadi iklan ini juga pada dasarnya memiliki sistematika penulisan, struktur penulisan. Jadi iklan ini memiliki 5 struktur, yakni bagian judul, kemudian subjudul, kemudian isi iklan, visual gambar, logo, dan brand. Nah, yang pertama adalah judul. Nah, judul ini dalam sebuah iklan itu menjadi hal yang utama dalam sebuah teks iklan, sehingga ini kita harus sajikan semenarik mungkin agar bisa menarik perhatian
halayak kita. Jadi ketika judul sebuah iklan ini disajikan dengan menarik, kreatif, itu kan akan membantu halayak untuk tertarik dengan apa yang kita iklankan. Kemudian selanjutnya subjudul. Nah, subjudul ini tuh merupakan penjelasan singkat yang mendukung judul. Jadi subjudul ini masih berkaitan dengan judul tadi. Artinya strukturnya di bawahnya si judul ini. Nah, subjudul ini bisa saja berisi misalnya tentang manfaat utama dari produk yang kita iklankan. Misalnya ada kalimat terbuat dari buah alami tanpa bahan pengawet. Nah, ini salah satu contoh subjudul. Jadi, misalnya kan tadi ketika judulnya minuman jus yang sehat dan menyegarkan. Nah, di bawah judul itu bisa kita tambahkan subjudul yakni yang tadi saya katakan terbuat dari buah alami tanpa bahan pengawet. Nah, setelah subjudul ada isi iklan. Nah, isi iklan inilah yang merupakan poin penting dari sebuah teks iklan karena di dalam isi teks iklan inilah dibahas tentang detail dari produk yang kita iklankan. Kemudian juga bisa membahas tentang bagaimana keunggulan dari produk yang kita tawarkan atau kita iklankan, kemudian bagaimana cara menggunakan produk yang kita iklankan, dan yang biasanya juga tentang berapa harga jual dari produk yang kita iklankan. Kemudian visual atau gambar. Nah, gambar dalam sebuah iklan itu juga menjadi elemen penting yang bisa membuat perhatian halayak. Karena kan biasanya banyak orang yang ketika menonton iklan itu dia lebih melihat dari segi gambar iklan tersebut dibanding apa yang tertulis. Jadi kalau sebenarnya ketika kita melihat iklan itu yang paling pertama kita lihat adalah gambarnya dulu. Kan kadangkala gambar itu membuat kita tertarik dibanding kata-kata dari iklan tersebut. Kemudian logo dan brand. Nah, logo dan brand ini sifatnya itu tergantung dari apa yang kita iklankan. Misalnya kalau yang kita iklankan itu tentang suatu produk, maka ketika si pemilik produk ini ingin mencantumkan logo dan brandnya itu juga jauh lebih bagus agar halayak tahu bahwa produk ini merupakan brand dari toko ini atau perusahaan ini, begitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, berarti anak-anakku semua sudah paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan? Oke, tadi kita sudah membahas mengenai struktur dari teks iklan ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang apa saja sebenarnya ciri-ciri dari teks iklan. Jadi tentunya teks iklan ini juga memiliki ciri-ciri. Nah, di sini ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama itu menggunakan slogan. Jadi slogan dalam sebuah iklan itu sangat penting untuk dunia periklanan karena dengan slogan ini iklan tersebut itu akan mudah diingat oleh publik dan akan lebih terkenal. Kemudian selanjutnya kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif dalam sebuah iklan itu merupakan elemen yang penting karena kalimat inilah yang akan bersifat mengajak halayak untuk misalnya ketika yang diiklankan itu tentang produk, maka dari kalimat persuasif inilah yang bisa membuat halayak itu tertarik dengan apa yang diiklankan. Kemudian selanjutnya tentang menggunakan subjek orang pertama. Jadi sebuah teks iklan itu anak-anakku biasanya menggunakan
subjek orang pertama, tunggal atau jamak, seperti misalnya penggunaan kata aku, saya, atau kami untuk mengganti pihak atau instansi dari pemasang iklan. Kemudian selanjutnya adalah kalimat imperatif. Jadi sebenarnya dalam teks iklan itu tidak hanya mengandung kalimat persuasif saja, tetapi juga kalimat imperatif. Jadi selain persuasif ini, kata yang digunakan dalam iklan itu juga bisa berwujud imperatif. Nah, kan seperti yang kita ketahui bahwa imperatif itu anak-anak bahwa imperatif itu merupakan permintaan, juga ajakan, dorongan, atau harapan. Contohnya, misalnya ketika anak-anakku mendapatkan kata ikutilah, berarti di sini sifatnya itu ada imperatifnya, ada sifatnya yang memerintah di dalam kalimat tersebut. Kemudian ciri yang terakhir yakni memuat fakta dan opini. Jadi, di dalam sebuah iklan itu, apa yang kita sampaikan, apa yang kita sajikan dalam bentuk kalimat itu adalah sebuah fakta dan opini. Nah, ketika kita ingin halayak kita itu yakin dan percaya dengan apa yang kita iklankan, maka kita harus menyajikan sebuah fakta, karena fakta ini bisa mendukung produk-produk yang kita iklankan agar masyarakat itu tertarik dan ingin membeli apa yang kita tawarkan melalui iklan tersebut. Oke, karena Ibu lihat waktu pertemuan kita hari ini tinggal beberapa menit lagi. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan tadi dapat anak-anakku semua pahami. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anakku? Oke. Alhamdulillah. Ibu harap anak-anakku betul-betul memahami apa yang Ibu sampaikan.